Selamat malam, saudara jemaat sekalian. Selamat datang di Renungan Tengah Minggu, hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Hari ini saya diberi kesempatan sekali lagi untuk membawakan renungan firman Tuhan. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih sudah mempertemukan kami semua dengan tengah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi kesempatan untuk sekali lagi mendengar sebagian dari isi hati-Mu ya Bapa, untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau. Ya Tuhan, bimbinglah renungan tengah minggu malam hari ini. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kami hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya akan penyertaan-Mu, Roh Kudus yang pimpin dan beracara malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah menonton di YouTube. Bulan ini tema kita adalah Roh Kudus. Saya semangat sekali untuk sharing tentang tema ini. Roh Kudus adalah salah satu tema yang sangat saya sukai. Walaupun temanya Roh Kudus, saya akan membagikan cerita yang saya baca di Alkitab yang sebenarnya dari Kisah Para Rasul. Tapi semoga kita bisa sama-sama belajar tentang Roh Kudus dari cerita ini. Cerita ini tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Hampir sebagian Alkitab Perjanjian Baru dia yang tulis. Apakah saudara bisa tebak siapa? Ya, Rasul Paulus. Kebanyakan dari kita yang mungkin tumbuh di gereja tahu siapa Rasul Paulus ya. Nama lamanya adalah Saulus. Lalu hidupnya berubah saat dia bertemu langsung dengan cahaya yang tentu saja adalah Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepadanya. Saulus atau Paulus tidak dapat melihat selama beberapa hari. Lalu setelah itu dia jadi seorang rasul, jadi seseorang yang pergi dari Yerusalem dan menyebarkan berita baik tentang Tuhan Yesus. Ya, Saulus sebelumnya adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan, lalu hidupnya berubah 180 derajat. Ya, Paulus adalah tokoh yang sangat terkenal. Kita ambil contoh Paulus untuk sebagai kehidupan Kristen yang baru, bagaimana kita harus bertobat, bagaimana kita harus dengan percaya diri menyebarkan firman atau berita baik tentang Tuhan. Tapi malam hari ini saya mau mengambil cerita saat Paulus adalah tahanan. Jadi dari Kisah Para Rasul pasal ke-27. Judulnya dari paling atas, kalau saudara sekalian punya Alkitab, tulisannya adalah Paulus berlayar ke Roma. Nah, kenapa Paulus berlayar ke Roma? Pada saat itu Paulus adalah seorang tahanan. Banyak leaders atau petinggi-petinggi Jewish yang tidak suka dengan Paulus karena mereka pikir, Paulus akan mengambil tempat kita sebagai pemimpin. Jadi, dan saat itu Yerusalem dibawa atau dijajah oleh the Roman Empire atau oleh Roma. Jadi, pemerintahannya kayak courtnya dan orang-orang yang menentukan hukuman itu dari pemerintahan Roma. Nah, pada saat ini Paulus dikirim ke Roma bersama beberapa tahanan karena ya mereka mau mencari tahu apa hukuman yang pas untuk Paulus, untuk kejahatan Paulus. Status Paulus di Kisah Para Rasul 27 adalah seorang tahanan. Jadi mereka akan berlayar ke Italia. Mereka akan naik kapal untuk perjalanan ke sana. Saya tidak akan membaca keseluruhan Kisah Para Rasul 27. Saudara sekalian bisa baca setelah ini atau bisa baca besok. Sesuai keinginan hati saudara, saya akan baca beberapa bagian, tapi saya akan sambil jelaskan konteksnya untuk waktu. Tapi kalau saudara tertarik ya baca keseluruhan ceritanya atau
buku Kisah Para Rasul sangat menarik. Nah, saya mau baca dari ayat 9 sampai 12 terjemahan baru. Mari kita baca bersama-sama. Oke. Dari ayat 8, sorry. Kisah Para Rasul 27, ayat 8 sampai ayat 12. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Nah, jadi di pelayaran untuk membawa tahanan-tahanan ini, sebenarnya mereka udah agak kehabisan waktu nih. Jadi kapal ini datangnya itu sebenarnya udah agak terlambat. Karena kalau dibaca di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 8, ya banyak badai, banyak tantangan untuk sampai ke Pelabuhan Indah. Nah, yang menariknya adalah di ayat 13, kalau kita lanjutkan, mari kita baca. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Jadi, mereka melalui banyak tantangan untuk sampai di Pelabuhan Indah. Nah, waktu mereka sampai di Pelabuhan Indah, Paulus bilang, "Oh, kita harus hati-hati nih. Kayaknya akan ada sesuatu di masa datang yang akan menyusahkan kapal kita dan menyusahkan bukan hanya isi kapal, tapi juga orang-orang di dalamnya." Ya, tapi saat itu perwiranya lebih percaya kepada jurumudi. Ya, make sense lah ya. Mungkin masa percaya sama tahanan, ya pasti dong percayanya sama nahkoda, sama orang-orang yang menyetir kapal itu. Nah, tapi kalau kita lanjutin baca, bukannya selamat, kapalnya malah terkandas. Lalu, setelah itu, mereka akhirnya bersusah payah, mereka terjebak di dalam badai, si kapal itu. Nah, lanjut di pasal 27, saya mau skip beberapa ayat, tapi sekarang mau baca ayat 20 sampai 26. Jadi, setelah Paulus memperingatkan mereka, mereka tidak percaya, kapalnya akhirnya terkandas. Mari kita baca ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, maka berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." So, ya, jadi basically Paul bilang sih, udah dibilangin, gak mau denger sih. Lanjut ayat 22. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihati kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini.
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun, kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Good news, kabar baik. Tuhan bilang melalui Paulus, Paulus bilang, "Oh, aku dapat kabar, kita akan selamat. Yeay." Tapi, ya, kita harus mendamparkan kapal ini di pulau. Jadi, Paulus percaya Tuhan dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberitahukan Paulus apa yang akan terjadi. Dia juga mengingatkan orang-orang di kapal, di dalam kesukaran ini, aku mau menasihati kamu, jangan berubah hati, jangan kehilangan harapan. Karena kalau kita baca sebelum peringatan Paulus yang kedua ini, orang-orang mereka sudah tidak mau makan, mereka sudah kehilangan harapan untuk hidup. Nah, berpendek kata, perkataan Paulus yang kedua kali ini benar lagi adanya. Di ayat 44, mereka terdampar ke suatu pulau. Kapalnya karam, namun tidak ada yang binasa. Dari cerita yang barusan saya bawakan, ada 3 poin yang saya mau highlight yang Paulus lakukan saat dia terjebak di dalam badai. Lalu kalau memperhatikan kata badai itu atau badai yang dilalui Paulus, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan hari ini. Tantangan apa yang saudara jemaat Tuhan sedang harus hadapi hari ini, detik ini, atau besok yang saudara sedang siapkan. Mungkin perasaan yang saudara rasakan mirip seperti berasa di dalam badai. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan untuk hidup, tidak ingin makan atau minum, atau permasalahan yang kita hadapi ini di luar keinginan atau kehendak kita. Kayak bukan pilihan kita loh, kita ada di badai ini. Kita sih cuma di-drag orang aja. Sama seperti Paulus kan, dia tidak memilih untuk menjadi tahanan, dia tidak punya pilihan. Mungkin saudara sekalian jemaat Tuhan ada yang merasa seperti itu. Nah, yang saya mau ambil dari cerita ini adalah kita bisa gunakan Paulus sebagai contoh bagaimana kita merespon perasaan atau saat kita melewati badai, apapun badai yang Anda lalui. Poin yang pertama, Paulus fokus mendengar perkataan Allah. Paulus saat ini seorang tahanan loh, dia nggak punya kebebasan apapun. Dia tidak bisa mengendalikan situasi yang dia miliki. Kebanyakan tahanan pasti perasaan yang mereka lalui, yang mereka hadapi itu, ya udahlah, that's the end of my world. Itu sudah, hidup saya udah bakal berakhir. Nah, tapi yang berbeda dengan Paulus, yang membedakan dia dengan tahanan-tahanan lain, yang membuat Paulus lebih radikal adalah walaupun dia seorang tahanan, dia tidak berhenti mendengarkan perintah Allah atau perkataan Allah. Apakah Anda hari ini merasa, oh ya, I've had a full life, udah cukup lah, saya hidup udah 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 cukup gitu. Apakah Anda merasa, oh iya, ada beberapa situasi, mungkin kesehatan, mungkin challenges keluarga, yang, bukan salah saya kok, bukan saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi di keadaan ini. Tapi, kalau kita lihat contoh Paulus, kita bisa lihat bahwa bagaimanapun keadaannya, Paulus tetap dengar perkataan Allah. Dari yang
saya bacakan ayat-ayatnya yang tadi terpisah 2 kali. Di dalam badai, Paulus mendengar perkataan Allah. Lalu juga, kalau kita baca pasal sebelumnya, yaitu pasal ke-26, kita bisa melihat bahwa Paulus tahu benar apa tujuan hidupnya dan mengapa dia harus mendengar Allah. Kalau kita baca ayat pasal 26 ayat 16 sampai 19, saya akan bacakan. Ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 16 sampai 19. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Konteksnya ini Paulus sedang menjelaskan kepada seorang empire Roman. Jadi Paulus dibawa ke court, dia harus bela diri, dan ini yang Paulus katakan. Karena mereka bertanya, Paulus kenapa sih tiba-tiba kamu berubah? Kenapa kamu tiba-tiba jadi membela si Tuhan Yesus ini? Dan ini yang Paulus katakan. Ya, karena Tuhan bilang, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Jadi kita bisa lihat di sini dari pasal sebelumnya, sebelum Paulus melewati badai di hidupnya, Paulus fokusnya mendengar perkataan Allah. Yang Paulus ingat-ingat bukan betapa sulit hidupnya akan jadi saat dia memilih untuk menyebarkan perintah Allah, tapi Paulus ingat betul kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Jadi Paulus tahu apa panggilan hidupnya, Paulus tahu apa purpose hidupnya, dan Paulus dengar betul dan he hold on to it. Jadi itu adalah poin yang pertama. Walaupun di tengah badai, kenapa sih Paulus bisa melewati badai? Ya karena itu, poin pertama, dia tetap fokus mendengar perkataan Allah. Fokusnya kepada perkataan Allah, bukan kepada badainya. Poin yang kedua, lanjutan dari poin yang pertama, karena pendengaran kepada Allah memberikan kita iman. Jadi langkah pertama yang diambil itu mendengar. Kita mendengar, kita terima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan langkah selanjutnya adalah menumbuhkan iman kita. Paulus adalah contoh yang excellent. Saat Paulus melihat perjalanan hidupnya, dia tidak melihatnya sebagai beban. Paulus tidak satu kali pun mengasihani dirinya sendiri. Kalau kita baca di pasal 27, tidak ada tuh Paulus komplain tentang situasi yang Tuhan tempatkan Paulus untuk ada di situ. Dia tidak melihat perjalanan hidupnya sebagai beban, tapi dia melihat perjalanannya sebagai bukti kekuasaan Allah. Contohnya ya 2 kali saat dia menegur orang-orang di kapal, dia tidak bilang, oh karena pengetahuan saya sendiri, saya udah tahu, makanya jangan pergi. Udah dibilangin, makanya jangan pergi. Memang Paulus bilang gitu, tapi setelahnya Paulus bilang, nih, karena Tuhan loh yang ngasih tahu, Tuhan yang tunjukin jalannya kepada saya, ayo dong, makanya kalian juga dengar, ini nih, this is the truth. Dan
Saat kita mendengar Allah, kita menumbuhkan iman kita kepadanya. Jadi, poin yang kedua yang Paulus sukses lakukan di tengah badai adalah dia fokus mendengar kekuatan Allah dan dia fokus mendengar kekuatan Allah dan dia tidak rely, dia tidak dia percaya diri bukan karena kekuatannya sendiri, tapi dia percaya kepada kekuatan Allah. Nah, kalau kita udah dengar perkataan Allah, lalu kita udah menumbuhkan iman kita, apalagi sih? Nah, yang ketiga, contoh yang saya lihat dari Paulus adalah imannya itu menghasilkan ketenangan. Banyak orang Kristen, termasuk saya juga, saya sendiri, saat kita bilang, kita minta, oh Tuhan, I want peace, saya mau ketenangan. Kadang-kadang yang kita minta itu sebenarnya bukan ketenangan, yang kita minta Tuhan, tolong ilangin kesusahan saya. Sekali lagi, kalau kita lihat di pasal 27, Paulus enggak tuh, dia nggak minta Tuhan tolong tenangkan badai ini. Apakah Tuhan bisa mengabulkan itu? Ya, Tuhan bisa. Ada kisah-kisah lain di Alkitab yang Tuhan sudah pernah lakukan. Tuhan tenangkan badai, Tuhan memisahkan laut, pasti Tuhan bisa. Tapi contohnya Paulus di pasal ini yang saya mau highlight adalah ya, dia tidak minta Allah untuk menenangkan badai. Kenapa kok bisa sih kayak gitu? Ya, karena Paulus sudah tahu dia akan baik-baik saja bersama Tuhan. Dia udah 2 kali dia bilang sama orang-orang. Dia udah kasih peringatan, dan yang peringatan yang kedua, dia bilang, gak apa-apa, saya yakin Tuhan bilang kita akan baik-baik saja. Kapalnya bakal rusak, tapi kita akan baik-baik saja. Dan itulah yang terjadi. Mereka baik-baik saja. Ketenangan yang Paulus miliki terbukti ada di proses di tengah badai itu. Ada ketenangan di dalam Allah, walaupun kita di dalam badai. Ya, kadang-kadang kita suka lupa, maunya ya Tuhan, udah deh ilangin aja masalah kita. Bisa sih, tapi kalau kayak gitu, kita nggak menumbuhkan iman. Dan kalau kayak gitu, kalau Tuhan tidak menunjukkan bahwa perkataan yang Tuhan bilang ke Paulus itu benar, orang-orang sekitar Paulus mungkin nggak akan percaya sama Tuhan setelah kejadian itu. Terkadang badai di kehidupan kita itu penting. Penting untuk menumbuhkan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan dan untuk menjadi blessing untuk orang-orang sekitar kita. Jadi orang-orang sekitar kita juga tahu loh betapa besar Tuhan kita itu, betapa besar. Wah, hebat banget ya, Paulus bisa-bisanya. Kita lagi ada badai, Paulus nyuruh orang makan. Kalau saudara baca di ayat 27. Jadi orang-orang udah panik, orang gak mau tidur, orang udah hopeless di tengah badai, Paulus bilang, ayo, saatnya kita makan, saatnya let's be hopeful. Bener deh kalau saudara baca ke kelanjutan pasal 27 ada Paulus bilang seperti itu. Lucu ya kalau dipikir-pikir kayak gitu. But that's what real faith is. Itulah namanya ketenangan Allah. Ketenangan Allah itu bukan masalahnya hilang, tapi bagaimanapun badainya, kita tetap bisa kita tetap mendapatkan perlindungan Allah dan kita tetap bisa rely kepada Allah. Ya, jadi apakah badai saudara sekalian hari ini? Mungkin rasanya ya emang pengen aja ilangin badai ya. Tapi mungkin juga ini adalah kesempatan yang mau Tuhan pakai untuk menguatkan iman Anda dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. So hold on to it. It's okay, you got this. Dan selain dari 3 poin tadi, saya juga mau ingatkan. Karena mungkin kita pikir, oh ya sih Rasul Paulus keren ya bisa kayak gitu. Tapi saya kan orang biasa. Saya bukan seorang rasul, saya bukan Paulus. Mana mungkin sih saya bisa untuk fokus mendengarkan Allah, fokus menumbuhkan iman, dan bisa punya ketenangan di saat badai. Mana bisa sih saya kayak gitu. Nah,
Saya mau ingatkan sebelum kita tutup adalah kita, setiap dari kita punya sesuatu, punya satu hal yang sama seperti Paulus. Sekitar 2000 tahun lalu dan masih ada sampai saat ini. Apa yang kita miliki dan Paulus juga miliki? Roh Kudus. Um, yang menarik dari buku Kisah Para Rasul ini adalah buku ini menurut sejarah, menurut para ahli yang menemukan Alkitab, buku ini tuh ditulis oleh Lukas. Makanya buku ini Lukas, lalu ada buku John, baru Kisah Para Rasul. Jadi banyak expert yang percaya buku ini ya ditulis oleh Lukas. Nah, di akhir buku Lukas itu, Lukas menceritakan tentang kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ini saat-saat waktu um, disciple-disciple-nya Tuhan lagi disuruh Roh Kudus turun dan saatnya menyebarkan berita Tuhan. Ya penulis Lukas ini pinter banget ya. Jadi dia sengaja melanjutkan buku dia langsung ke Kisah Para Rasul menceritakan tentang Paulus. Dan menariknya lagi, kisah um, kisah hidup Paulus yang dituliskan di Kisah Para Rasul mirip journey-nya, mirip perjalanannya seperti perjalanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga loh punya badai hidup saat dia berada di sini. Tuhan Yesus juga loh harus mendengarkan apa yang Allah bilang. Tuhan Yesus juga loh harus punya ketenangan. Dan Tuhan Yesus nggak minta supaya masalahnya hilang. Tapi Tuhan Yesus tetap punya kekuatan. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi dosa kita. Dan dia sudah naik ke surga. Dan Tuhan menjanjikan kita Roh Kudus supaya kita di dunia ini bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang Paulus lakukan, dan apa yang orang-orang contoh-contoh yang kita lihat di Alkitab bisa lakukan. Itu sama loh, saudara dan saya, kita semua, kita punya Roh Kudus di dalam kita yang bisa memberikan kita kekuatan untuk melanjuti hari-hari kita. Jadi, jangan lupakan itu. Jangan merasa saudara harus melalui perjalanan ini sendiri. Kenapa Paulus bisa punya kekuatan? Kenapa Paulus bisa tenang di dalam badai? Karena Paulus punya Roh Kudus, sama seperti kita. Sebelum kita tutup, saya mau bacakan amanat agung. Ini ada di kitab Matius. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat ini tuh bukan cuma cerita aja loh. Ayat ini tuh buat kita. Kita punya Roh Kudus, kita punya kekuatan, dan itu juga artinya kita bisa menjadi contoh dan kita bisa menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Paulus punya iman. Kekuatan Paulus itu juga dari Roh Kudus, bukan kekuatan dia sendiri. Sama seperti kita. Mari kita mulai, rely kepada Roh Kudus. Mari menumbuhkan iman percaya kita dan lebih percaya kepada Roh Kudus. Roma 15 ayat 13 ini Paulus yang tulis. Setelah dia jadi misionaris menyebarkan berita, ini salah satu buku yang dia tulis kepada jemaat-jemaat di Roma. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi bagaimana caranya kita punya hidup yang penuh dengan pengharapan? Hidup yang bisa move forward, hidup yang bisa makan walaupun hidup berasa kayak di tengah-tengah badai. Ya, sumber pengharapan kita itu berasal dari Allah dan kekuatan kita berasal dari Roh Kudus. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.